Kalau di tempat saya nih Pak, ini agak besar sedikit tempat saya. Di sini ada semacam baut yang bisa dilepas. Jadi kalau tempat saya itu membersihkannya melepas baut yang di sini. Tapi kalau ini seperti ini mungkin melepasnya di sini mungkin Pak. Karena ini kan nanti suatu saat ada pengendapan di ngerak itu ngerak. Ya. Habis itu ini panas memang Pak. Karena panas itu ada pendingin. Pendinginnya itu diisi dengan air di sini. Dia cirinya kalau penuh dia muntah di sini Pak. Artinya dia penuh. Apa fungsinya? Fungsinya pendingin, penetrasi, penetesan kirapnya. Seperti itu. Selanjutnya itu kapan Mas ini diisi ulang? Tatkala dia panas. Artinya kalau panas itu gini Pak. Ini kan batasnya sampai sini, berarti pengisian tabung yang dalam itu semua sebatas ini. Ini ke atas panas memang wajar Pak, nggak jadi masalah. Yang penting ini ke bawah itu dingin. Nah cirinya nanti biasanya itu 1 bulan Pak, 1 bulan dipakai di sini mesti panas. Itu artinya kondisi airnya sudah mulai menyusut. Artinya ditambah lagi di sini. Bisa ditambah atau diganti. Kalau kami biasanya 3 bulan ganti, yang ke-4 bulan 3 bulan nambah, yang ke-4 bulan diganti. Karena kan biasa bisa jadi namanya air kan bisa ribet Pak. Nanti pengaruh di selang-selang di dalamnya. Itu, ini spesifik alatnya. Sekarang spesifik pembuatan. Pembuatan itu bahan baku Pak, bahan baku pengaruhnya besar. Kalau bahan bakunya cuma kayu Pak, tetesannya bening, agak bening. Bahan baku yang kedua, kalau bahan bakunya itu sabut-sabutan yang sabut, dia agak kopi. Dan intinya Pak, bahan baku itu bebas, yang penting bisa dibakar. Itu intinya. Mau baju boleh, kalau lemaknya banyak bisa dimasukkan. Kan Ya, betul. ini dukung sudah diisi sih. Intinya itu kan kalau mau bakar ya semua kan sudah kelihatan. Tinggal dimasukkan alatnya di dalam, nanti dibuka, dimasukkan di sini. Ini kalau dibuka dia langsung panas, makanya ditutup. Nah, habis itu ketika dibuka kunci. Kenapa harus rapat? Sebab intinya kan kita meneteskan uap. Uap itu yang diteteskan jadi air. Jadi itu di atas kan ada itu Pak. Apa itu kayak kunci itu? Itu yang cemilan itu Pak. Itu sebenarnya nanti kalau sudah bisa dinaiki Pak, ditutup sedikit. Jadi ngeman-ngeman asap Pak. Ya, supaya ngeman nggak ya. buang. Tapi kalau yang ini Pak, Ngeman. Kapan aja kan? jangan sampai keluar atas. Bisa ada bau. Kan pada intinya rapat semua Pak. Tapi kalau rapat semua itu, kalau seperti itu kasihan yang jaga. Kalau yang jaga standby aja nggak apa-apa. Kalau yang jaga itu nanti bisa disambi, mending dibuka sedikit Pak. Buat angin-angin. Kalau saya biasanya gini. Nah, itu aman. Di situ ini dirapeti. Biasanya 4 jam habis Pak. 4 jam 5 jam habis. Satu pengisian tungku. Nah, habis itu ini penetesannya. Biasanya kalau kondisi sehat Pak, sehat tungku itu maksudnya gini, tidak kesumbat, bahan bakunya ini kadang nggak basah kan dia selalu bakar, sumbatan di bawah itu lancar, kondisi tabungnya itu airnya penuh, tidak lancar itu 1 hari 1 malam dapat 30 liter Pak, 25 sampai 30 liter. Satu malam. Satu hari satu pengisian. Kalau tabung kan biasanya 3-4 jam habis. 3-4 jam habis. Makanya kalau ibaratnya ngopen itu tabung ini setengah bisa disambi kok Pak. Ibaratnya kan diisi dulu, terus ya ditinggal diparani 3 jam masih bisa.
nanti diisi lagi. Nah, itu 1 bulan sampai 20 dulu Pak, waktu saya nangani ini saya mikirnya gini, dipegang kan panasnya luar biasa, mikir saya itu bisa meledak atau enggak gitu loh Pak. Cuman sampai 4 tahun ya aman aja Pak. Berarti kan memang sudah dikondisikan benda ini memang khusus untuk pembakaran yang sendiri. Nanti biasanya Pak, kalau sampai 6 bulan itu sampai jangan kaget, netesnya bisa nggak kayak gitu, sedikit-sedikit, tandanya dia berarti kesumbat. Kalau kesumbat sampai bisa buka tabung ini Pak, yang atas itu dilepas, lepas, nanti bersihkannya dari situ Pak. Nanti ada teropong itu? Iya, ada rengganya. Biasanya di situ ada rengganya. Keluar asapnya tuh minimisir aja, jangan terlalu besar seberapa banyaknya. Untuk lubangnya itu biasanya tuh kemalaman masing-masing Pak. Kemalaman yang nutupnya masing-masing. Dia kalau terlalu tutup banget, keluarnya juga menghambat sirkulasi sini. Agak setengah Pak, setengah nutup mendekati 1/4 nutupnya Pak. Jadi kira-kira aja nanti. Intinya kan menghemat tapi kalau sampean bahasa dihemat lah ya bagus, ininya nggak akan mati. Kalau selalu dihemat tutup rapat nggak apa-apa sih Pak, di sana ada yang di sana karena nggak tutupnya, tapi ini kadang bisa mati gitu. Jadi antisipasinya biar tenaganya itu bisa dibagi-bagi, ditutup sekiranya bisa bernapas lah gitu. Habis itu misal Pak ini kan ditutup rapat misalnya Pak, tutup rapat, ini buka seperti ini, itu dikasih, tinggal pulang misal Pak ya, datang kan penuh, itu tandanya asap cairnya sudah mulai bisa dimanfaatkan. Nah di situ gimana memanfaatkannya begini, biasanya ini itu kalau ya jelas kalau misalkan sudah penuh ya bisa diambil, disimpan, taruh lagi. Nah, ini yang kita manfaatkan buat membuat latek. Caranya begini. Misal ini Pak, tadi kan enggak di bawah 20 liter lah itu. Misal ini diurapnya, asap cairnya, ini campurannya, Airnya lah. campuran apa? Zat kimianya Pak. Tetap kita bagi, kita campur dengan zat kimianya, yaitu Sintas sama S3P10. Terus pertanyaannya kenapa Mas harus dicampur? Gini pertanyaannya Pak, karena kaitannya dengan kecepatan beku Pak. Kalau diurap saja tetap bisa beku, tapi lak musim hujan, balapan ambil hujan tetap cek kalah Pak. Makanya perlu dicampur dengan yang namanya Sintas sama S3P10. Itu sudah bisa, itu kan yang dianjurkan. Kalau dulu yang dianjurkan kan cuma Sintas, tapi saya sudah dengar kabar S3P10 itu juga sudah direkomendasikan sama pemerintah, sudah boleh. Nyampurnya begini Pak, misal ini kumpul banyak, bandingnya 1:4 Pak. 4 liter ini 1 liter Sintas atau S3P10 sama. Kenapa formulasi 1:4? Itu gini Pak, itu hasil dari hitungan rata-rata Pak. Biasanya kan yang namanya nyampur kan sak maunya, bahasa Jawanya sak karepku Mas kan, kan. 1:4 itu formulasi kondisi ideal Pak. Ideal maksudnya itu nggak cepet-cepet hujan. 1:4, nanti kan jadinya 5 Pak, 5 liter kan, dicampur aduk, jadi namanya diurap oka campuran. Lah itu nanti itu yang kita pakai buat nyampur sama banyu Pak, sama air. Campurannya idealnya lagi 1:20. Itu wis 1 liter campurannya itu sama 20 liter air. Nanti jadinya 21 berarti. 1:21. Itu kondisi ideal. Ideal itu maksudnya gini Pak. Misalkan mau hujan itu masih cepat bekunya ketimbang kedatangan hujan gitu. Tapi kalau kan biasanya kan kondisional Pak, bisa jadi baru nyampur air kan sudah hujan, tapi kan agak dibanyakin.
Jadi 1:20 itu kondisi ideal. Nggih, nggih. Nanti kalau di lapangan ya biasanya kan wis mengkondisikan Pak ya. Ya kadang kan 1:10 aku pengen marem gitu kan Pak. Itu kondisinya. 1:5 Itu ternyata sesuku dhisik. kondisi untuk mengumpulkan getah. Ke situ selanjutnya itu khasiat Pak. Khasiat itu gini Pak. Mengke nanti sampean kalau pakai ini perbedaannya baunya agak kurang Pak. Baunya getah waktu munduh itu Enggak terlalu nggak terlalu bau, malah bau sangit baunya agak berkurang. Habis itu nanti kalau pakai ini Pak, K3 kentalnya tuh lebih kental, lebih bobot ini. Itu dari segi kualitasnya. Habis itu pabrikan seneng Pak pakai Duram. ya dulu ada di sini Habis itu karena memang di tempat saya kan banyak Pak, banyak produksi. 2016 itu saking banyaknya pernah saya bawa ke Balangan 1000 liter dulu, ke Balangan, pernah ke Tanjung, pernah saya bawa ke Kabupaten Banjar, ke Plehari. Zaman dulu zaman masih langka-langkanya tungku asap. Dari banyaknya itu ada yang banyak bereksperimen Pak, kan kadang kondisi melimpah kan Pak. Asalnya itu simpel Pak, sisanya kan ini kan ngendep nanti Pak. Ngendep itu dibuang. Kebetulan sebelah tungku itu ada pohon sawit. Pertama itu cuma tiga batang. Kok ada bedanya Pak? Daunnya lebih bagus, batangnya itu biru, buahnya itu bobot dan banyak. Pertama, apakah cuma kebetulan? Saya tambahin sampai 1 garis. 3 bulan 4 bulan ada perubahan. Masih belum percaya lagi Pak, paling juga kebetulan di tempat lain itu ada tungku asap. Saya tanya, ternyata di sebelahnya itu juga ada pohon buah naga sama pohon apa gitu loh, ternyata beda juga gitu loh. Dari situ lama-lama banyak yang nyoba yang lain. Ya ada yang nyoba buat nyemprotkan tanaman Pak, ini yang masih murni ini dimasukkan dalam semprotan ke bayam, ke kangkung. Dia tuh lalat itu tidak mau mendekat dan daunnya itu hijau. Dari situlah sudah mulai banyak. Ada yang bahkan kalau jual ikan Pak, kan banyak lalat itu semprotnya, nggak mau dekat alatnya. Ya mau tapi nggak banyak. Tapi langsung nggak pakai air. Nggak, langsung ini Pak. Enggak dicampur air juga. Oh, Campur. Tapi jangan pakai sintas loh Pak ya, yang asli loh. iya, cuma itu aja. Disemprotkan. Nah itu, dan kayaknya kalau untuk kondisi lain juga masih banyak gitu loh Pak. Karena ini kan pada dasarnya kan kecut Pak. asam semut, Sama dengan asap gitu. asam semut. Jadi itu Pak mungkin Pak, ini kan bukan mesin, cuma alat. Jadi hanya ya simpel aja Pak. Wong cuma dibakar, ditunggu, dirawat, selesai. Kalau di tempat saya Pak ya, di tempat saya itu di sini dibaut gitu. Tapi nggak tahu nih Pak, di sini model terbaru ini. Beda ke tempat saya Pak. Iya. Kalau tempat saya itu Pak ya, di sini tuh agak besar Pak. Ini agak kecil. Tempat saya agak besar sedikit. Itu memang besar, ini besar, yang tengah kecil, kalau ini sama. Di sini ada baut. Jadi kalau tempat saya itu ini dicepot, bersihkannya di baut-baut ini Pak, di selobok. Tapi kalau ini seperti ini, dugaan saya itu mungkin cuma ngelepas ini. Tapi kalau ngelepas ini cuma ada satu ini, mungkin agak sedikit kesulitan. Kompresor mungkin Pak. Atau mungkin ada teknik lain, disemprot dari bawah mungkin atau bagaimana. Nanti coba dia, karena ini kan berbeda sama tempat saya. Itu. Tapi logika saya Pak, kalau ada perubahan tuh mestinya lebih bagus ketimbang yang dulu gitu loh. Gitu. Mungkin seperti itu. Cara pembersihannya. Oke. Pak, tanya Pak. Oke. Ini dari segi keamanan Pak, karena terkadang kita kalau sudah di kebun itu nggak mikir ini misalkan air minum atau air yang sudah campuran itu. Kadang kan kalau saking hausnya keminum gimana? Ya kalau keminum Iya, ya, enggak. ya mungkin bahaya Pak.
Karena ini kan asap ini kan ada zat kimia juga. Zat kimia apalagi kalau sudah keminum sudah dicampur Memang sintas. podar teh lah wis campur. Jadi mungkin ya solusinya hati-hati aja itu Pak. Kasih tulisan aja. Pengaruhnya. Tapi ke kulit kan enggak ini. Enggak seperti asam semut kan seperti itu. Tapi campurannya asam semut. Kalau netesnya seperti ini Pak, ini mungkin karena memang masih sehat Pak, netesnya agak sedikit Lancar lah. cepat. Nanti kalau sudah 1 bulan mungkin ya setengah seperti itu. Itu kalau disuling lagi jadinya apa, Pak? Mungkin kalau seperti Kalau disuling lagi tetap seperti itu Pak, mungkin apa endapannya itu agak sedikit hilang, bukan disuling. Kalau bahan bakunya jenjangan sawit Pak, dia mesti kayak gini, pekat. Kalau tempurungnya Pak? Tempurung kelapa itu lebih bagus Pak, tapi bahan bakunya agak sulit. Yang paling bagus lagi itu cangkang karet. Ya kan itu yang Itu batoknya itu tanpa sampai kasih zat kimia, itu kualitas paling bagus. Cuman Pak, ada cumannya kalau cangkang karet itu nanti ngaspal Pak, ngaspal di sini loh Pak, enggak gitu. Malah sulit Pak bersihkan itu Pak. Pernah kami coba, jadi kami hentikan. Kami cari yang enak-enak aja gitu. Sabut sawit. Arek iya seneng berarti nang kono. Nang wite dhewe. Tempat saya sejak tahun 2015 sampai sekarang masih sehat Pak. yang pas Enggak ada sumber di dalam, enggak ada ya? Pak, ini bukan mesin Pak, alat. campur nggih. Enggak Pak, apa lagi Pak? Kayak masalah ini, Pak. Bersihannya kalau ini Pak kan berbeda tempat saya. Kalau tempat saya itu kan dicepot, kan dikasih baut tempat saya, dicepot atasnya dibersihkan. Kalau ini mungkin dugaan saya Pak membersihkan menyepot ini. Tapi kalau ini Pak ya, kalau Makan sampai ini agak melebar. 2 hari atau 3 hari. Jadi mungkin Dioplos dulu, atau mungkin ini tipe kalau sama sama ini. langsung memang cuma kurang. Jadi cuman agak lebih kesulitan ini Pak membersihkannya. Itu tipe sekarang. Tapi logika saya kalau setiap tahun baru kan mestinya lebih bagus gitu loh. Atau mungkin ini membersihkannya dengan cara lain mungkin seperti itu. Cuma kan ada durat yang paling swing masih ketawa nyadat sampai sekarang itu sama kayak yang lain. Begini sama Terus langsung ini tengkulan. Ibadah Kami di sini kali kayak ini. Bandingkan coba yang lainnya. enggak botol nang nggawa aku. gimana Pak? Apalagi Pak? Tanya-tanya. Paham. Enak. Ya. Ini mungkin memang agak anu Pak. Biasanya kalau pertama itu biasa dia. Ya kurang gem lah, kurang. Yang jelas kelihatan itu agak ada minyaknya. Belum lah biasanya kan kalau ini kan berminyak Pak dia untuk menghindari karat. Ini masalah kayu Pak. Misalnya kayu basah kayak Pak ini. Misalnya kayu Bagus, bagus Pak. Bagus. Masalahnya kan intinya kan asapnya itu. asapnya. Saya pernah saksi sama yang bagusnya dulu. Ini kayu basah dari kayu randu Pak. Jadi bisa bilang. Bahkan kami itu kalau ketemu kayu yang kering Pak, malah kami celupkan ke air. Kadang pernah gebok Pak batang pisang, itu kami masukkan. Tapi nggak pengaruh di kerak. Nggak pengaruh. Kan kayu randu yang asapnya banyak. Karena saya memakai ini Pak, dari mulai nyadap sampai sekarang belum pernah memakai yang lain ini terus saya pakai. Lihat ya. Tapi kan masih beli berarti. Ini bagus. Kali ini kan Ini bagusnya sudah dicampur enggak langsung di cokakan. iya, memang bagus. 2 sampai 3 hari dulu baru dipakai bagus. Bagusnya itu malah dioplos dulu. Baru 2 hari 3 hari. Keluar warnanya. Ya, itu lebih bagus. Lebih bagus itu.
Kalau kayu 8 ya. Iya bagus. Eman-eman Pak. Kayunya Man kayune. Mending dibuat arang aja Pak. Ini kan. Enggak, kalau tempat saya itu kan ada limbah dari orang menyusur banyak. Nah, itu mungkin Bagus. lebih enak gitu loh. Jadinya. Bagus tapi eman-eman aku loh Pak. Enggak, limbahnya. Limbahnya bagus. Daripada dibakarin kan. Iya. Bagus Pak. 3 hari dibakar ya. ini tergantung dari kayunya bagus baik sebagai itu ini. Dia kalau misalkan kayu semua agak bening kayak minyak Pak. Tapi nggak apa-apa sih, sama aja kualitasnya. Iya. Kadang kan gini, tempat saya kan ada kan dibagi Pak ya. Yang pembagian pertama itu dari jenjangan sawit kan hitam. Betul itu. Pembagian kedua dari kayu agak sedikit putih. Nanti kalau dibagi beda nanti ya jangan dicurigai Pak. Memang tergantung. Nanti kan jangan-jangan kok bening campur sama air atau gimana gitu kan. Kan bahannya beda. Kalau kualitas sama aja. Gitu. Simpel sih Pak sebenarnya Pak. Wong sampai didatangi sudah bisa. Iya. Kalau saya kan kadang Pak sambil nunggu bakar itu ditumpangi telo Pak, iso mateng Pak. Langsung mateng. Kayak sing kadang sing nduri dan gak kenemuan kalau kan. Nunggu Pak, nunggu mulai Pak. Ini kalau bakarnya dari sini nih, bakarnya pertama. Nggih, dari situ Pak. Iya, Masukkan kayu dari sini. Jangan-jangan nih. Jangannya ngono yang ngono paling apa ya. Mending ini dia pakai yang. penuh isinya tadi. Panas. Kelihatan aja. Pasangnya. Enggak, waktu ngisi muncul. Airnya tuh penuh Pak. Enggak. Dalam kan gini Pak. Isi airnya. Ya kayak itu Pak. Jadi dia asapnya ini. Berapa berapa Iya, nanti kopi kau. Cuman biasanya kalau tempat Yang sini jangan. Nambah. Imbang ya? kalau ini Pak, ini untuk apa itu? Isinya Pak. Nambah. Ini sama penetesan juga. Oh, penetesan. Ini masih belum anu aja belum. Belum sampai. Oh, enggak dibuka Pak. Sana udah akhirnya di situ. Tarik. Iya, Outlet. Kayaknya kalau buka